Kita berjumpa kembali dalam Katekese Ekaristi yang ke-79. Kali ini tentang ritus komuni. Roti dan anggur sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus melalui kata-kata konsekrasi bahwa tubuh Kristus akan kita sambut. Tetapi sebelum menyambut tubuh Kristus, kita dihadapkan pada persiapan, yaitu Bapa kami, doa damai, lalu kemudian anak domba Allah dan persiapan lainnya. Lalu kemudian kita menyambut tubuh Kristus. Nah, doa Bapa kami ini, saudara, kalau kita lihat itu diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 13 atau Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Hal ini Bapa kami telah didoakan selama berabad-abad. Nah, menarik bahwa sebelum kita berdoa Bapa kami, dikatakan oleh imam atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Pertama, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menyebut Allah itu sebagai Bapa. Belum pernah sedekat ini panggilan yang digunakan untuk menyebut Allah ini sebagai Bapa. Memang pernah sebelumnya, tetapi nada yang ditampilkan oleh Yesus pada doa yang diajarkannya ini menunjukkan suatu keakraban yang sedemikian rupa, seperti layaknya seorang ayah dan putrinya atau dengan putranya. Ini menunjukkan keakraban, menunjukkan kedekatan satu dengan yang lain. Jadi rupanya ada kedalaman hubungan di sini saat Yesus sendiri telah menyelamatkan kita. Kita berada dalam hubungan mendalam yang baru, bahwa kita bersama sama menyebut Allah ini sebagai Bapa. Kata kami ini juga penting karena ini menunjukkan kesatuan yang mendalam yang kita miliki bersama berdasarkan Bapa surgawi. Bahwa semua yang dipersatukan di dalam Kristus, dia menjadi saudara bagi sesamanya, bagi yang lain di dalam Kristus sendiri. Nah, Bapa kami ini secara tradisional dibagi menjadi 7 bagian, dengan 3 yang pertama fokus pada Tuhan dan 4 yang kedua itu fokus pada kebutuhan kita. 3 fokus pertama pada Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Dalam Alkitab, nama Tuhan itu dikaitkan dengan Tuhan itu sendiri. Pernyataan ini berdoa supaya dikuduskanlah namamu, supaya Tuhan dan namanya dikenal dan diperlakukan sebagai kudus. Datanglah kerajaanmu. Para nabi menubuatkan bagaimana Allah akan memulihkan kerajaan bagi Israel dan bahwa Allah sendiri akan memerintah atas semua bangsa. Dalam doa ini kita mohon supaya pemerintahan Tuhan, kerajaan Allah ini diterima di seluruh dunia, di hati semua orang, yang dimulai dari hati kita sendiri. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Permohonan ini terkait dengan 2 yang pertama. Di surga kehendak Tuhan dipatuhi secara sempurna, namanya dikuduskan dan pemerintahannya disambut oleh para malaikat dan semua orang kudus. Kita sekarang berdoa agar semua orang di dunia ini dapat menyembah Tuhan dan mematuhi kehendaknya dengan cara yang sama. Beri kami rezeki pada hari ini. Seperti yang kita lihat dalam Alkitab, roti adalah jenis makanan paling dasar dan dipandang perlu untuk menopang kehidupan. Jadi menyebut roti tidak hanya mengingatkan kita tentang makanan tertentu, tetapi ini juga mengingatkan kita akan penyebutan roti sehari-hari yang menjadi penopang hidup. Jadi di hadapan Allah kita semua adalah pengemis. Berilah kami rezeki pada hari ini. Bangsa Israel dalam Keluaran 16 ayat 16 sampai 22 juga diberikan manna harian yang menopang perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Dan pada akhirnya juga pernyataan ini sangat bernada ekaristis, karena kita juga membutuhkan roti hidup yang akan kita sambut, kita terima dalam komuni kudus. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, sebelum kita menyambut komuni kudus, kita mohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan berkemah, akan diam di dalam hati kita, di dalam diri kita. Maka belas kasih Tuhan itu kita butuhkan. Tetapi para saudara, belas kasih itu tidak dapat menembus hati kita selama kita sendiri belum mengampuni mereka yang telah menyakiti kita. Yesus mengajarkan bahwa kita akan menerima belas kasih Tuhan sejauh kita menunjukkan belas kasih kepada orang lain. Dalam khotbah di bukit dikatakan, sebelum engkau datang ke altar dan engkau ingat ada kesalahan dalam diri saudaramu, maka atau dalam
dalam dirimu yang kau lakukan kepada saudaramu, maka berdamailah terlebih dahulu kepadanya. Atau jika dia sudah berdosa kepadamu, maka engkau juga harus mengampuni dosa. Maka sebelum kita mendekati altar Tuhan untuk menyambut komuni, kita ditantang dalam doa ini untuk mengampuni mereka yang telah berdosa terhadap kita dan berdamai. Lalu, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Permohonan ini bukanlah doa menghindari semua cobaan dan godaan dalam hidup kita. Kata-kata Alkitabiah mengungkapkan permohonan supaya Tuhan tidak mengizinkan kita masuk dalam pencobaan, dalam arti menyerah pada cobaan. Ini adalah sebuah permohonan supaya Tuhan menguatkan kita mengatasi cobaan yang kita hadapi. Seolah-olah kita bersama Paus Benediktus ke-16, seolah-olah kita berkata, Tuhan, aku tahu bahwa aku membutuhkan cobaan supaya aku semakin dimurnikan. Tapi ketika Engkau memutuskan untuk mengirimkan cobaan kepadaku, aku harap bahwa kekuatanku hanya sejauh ini. Jangan melebih-lebihkan kemampuanku. Jangan menetapkan batas yang terlalu tinggi di mana mungkin nanti aku akan tergoda. Dekatlah padaku ya Tuhan dengan tangan pelindung-Mu ketika hal itu lalu menjadi terlalu berat bagiku. Ini nada dari doa permohonan yang ini ya. Lalu kemudian Santo Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13 juga berkata bahwa Allah itu setia dan Ia tidak akan membiarkan kita dicobai untuk melebihi kekuatan kita. Tapi dengan pencobaan itu juga kita diajarkan jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Lalu bebaskan kami dari yang jahat. Nah, ketika permohonan ini dipahami dari perspektif Alkitab, kita melihat bahwa kita tidak berdoa untuk pembebasan dari bahaya atau kemalangan secara umum. Dalam kitab suci, kata bebaskan kami dari yang jahat itu dapat diartikan juga bebaskan kami dari si jahat. Si jahat tentu merujuk pada setan, pada malaikat yang jatuh, yang menentang kehendak Tuhan. Dan pekerjaan setan itu ialah memimpin semua orang untuk bergabung dengannya atau menggoda kita supaya kita terlibat dalam pemberontakannya. Oleh karena itu dalam permohonan penutup ini kita minta supaya Bapa membebaskan kita dari iblis, dari semua kebohongannya, pekerjaannya, dan jebakannya. Demikianlah katekese singkat.